ditangkap OTT oleh Kejaksaan Agung menerima suap puluhan miliar rupiah, pemirsa. Saya tanyakan kepada Pak Yanto, bagaimana kemudian hakim menindaklanjuti status hukum atau status etik dari 3 hakim ini? Apakah menunggu inkrah terlebih dahulu baru diberhentikan tidak hormat, atau mungkin MA punya kewenangan untuk melihat dan menyelidiki? Kalau memang ditemukan kejanggalan ke arah sana, sekarang saja dipecat tidak hormat, Pak Yanto. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau mengoreksi dulu terhadap pengawasan melekat itu. Bila mana atasan langsung tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka akan diberikan sanksi itu 1 tingkat. Pengawasan 1 tingkat dalam hal ini adalah ketuanya. Terhadap pemberhentian, Mbak, sesuai dengan bahwa penahanan itu kan 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita lihat kemarin, ketiga hakim tersebut dilakukan penahanan kurang lebih jam 6. Nah, dengan demikian kalau 24 jam berakhir, kemudian ternyata ketiga hakim tersebut tidak diizinkan pulang oleh jaksa, maka dengan demikian jaksa akan melakukan perintah penahanan, sehingga akan dikeluarkan surat perintah penahanan dan berita acara penahanan. Nah, dari kedua surat tersebut itulah yang nantinya yang akan digunakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mengusulkan pemberhentian sementara kepada Presiden sampai ada kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan bila mana sudah diputus dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian ketiga hakim tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat. Demikian, Mbak. Baik, sekarang boleh ditanggapi di sini Bang Aristo bahwa ya seperti itu ya mengenai kekuasaan hukum atau pengawasan hukum dan melekat, dan perlu ada pertimbangan lebih lanjut untuk bagaimana kemudian untuk 3 hakim ini sekarang diberhentikan atau menunggu inkrah, seperti apa? Jadi itu sebenarnya pilihan ya. Memang pilihan yang paling aman tadi Pak Yanto jelaskan adalah menunggu putusan dulu, berkekuatan hukum tetap. Artinya masih ada peninjauan kembali. Siapa tahu putusannya ternyata betul pertimbangannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa juga diambil pilihan yang lain, yaitu menyelidiki sendiri kan sebenarnya. Mahkamah Agung melalui Bawas dan KAY bisa menyelidiki sendiri. Kalau ada pelanggaran etik kan itu pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana kan memang betul lebih tinggi dari etik. Tapi kalau memberhentikan itu kan cukup etik saja. Tapi mungkin dalam hal ini yang diambil adalah pilihan yang paling aman, yaitu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dulu. Itu yang ditunggu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik juga untuk disoroti adalah tadi Pak Gayus juga jelaskan soal metode penegakan hukumnya. Ya, walaupun kita apresiasi bahwa Kejaksaan Agung menangkap ini, mencoba membuka perkara ini, tapi ada satu hal. Pertama tadi soal OTT ya, istilah OTT ya, itu saya setuju itu tidak tepat, itu yang pertama. Yang kedua, ini penyuapnya kok tidak ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, itu uang-uang, tadi TV One juga mengatakan 20 miliar. Nah, uang-uang ini kan tidak semuanya ada di hakim, ada yang di pengacara, belasan miliar di pengacara. Nah, persoalannya sekarang, uang yang di hakim ini atau uang yang di pengacara, bagaimana memilahnya? Ini berhubungan dengan perkara Ronald Tanur. Ini yang mana? Kenapa? Karena penyuapnya saja sekarang belum menjadi tersangka, belum diungkap asal-usul uangnya. Nah, 2 hal ini kita nantikan ya sebenarnya. Kita nantikan bagaimana kejaksaan dapat menjawab itu. Oke, Prof Gayus sepakat tidak dengan Bang Aristo di sini? Ini etik loh. Ibaratnya ini kasus juga sudah viral, jadi disaksikan dikritisi oleh seluruh masyarakat. Kenapa tidak dipecat tidak hormat saya segera tidak menunggu inkrah? Bagaimana, Prof Gayus? Ya, saya tentu banyak pendapat yang sama dengan advokat muda Aristo ini. Tetapi saya berpandangan bagaimanapun kerusakan hakim ini jangan merusak lembaganya. Di mana merusaknya? Tadi kalau saya mengatakan istilah OTT itu kan untuk menghindari pemberitahuan kepada Mahkamah Agung bahwa ada hakim yang mau ditangkap. Persoalan lebih jauh lagi bagaimana menjaga kehormatan lembaga ini kan lebih penting daripada menghukum seberatnya. Orang itu silakan dihukum seberat-beratnya, tapi lembaga jangan dirusak. Kenapa Jaksa Agung masih menindak langsung? Mestinya Jaksa Agung bisa meminta bantuan KPK. Sehingga nanti proses hukum berjalan di banyak pengadilan,
tidak menjadikan hakim ragu-ragu pada jaksa nanti kalau jaksanya ditolak tuntutannya begitu, sakit hati misalnya, itu kan gambaran-gambaran juga untuk menjadikan perhatian kita sehingga ada keraguan hakim bertugas berhadapan dengan jaksa. Mestinya Kejaksaan Agung menunjuk KPK sehingga kita sepakat hukuman yang berat itu dijalankan, tetapi jangan merusak tatanan peradilan di banyak tempat, di semua tingkatan. Ini saran saya cuatkan agar juru bicara Mahkamah Agung dengar ini, diperhatikan itu. Maka juga ada keberatan mestinya. Kenapa Kejaksaan Agung yang menindak, tidak KPK? Kan bisa berkoordinasi dengan KPK. Ini Saudara Yanto mesti tahu juga itu, disampaikan ke teman-teman di sana, di Mahkamah Agung. Ada suatan membela peradilan, membela kehormatan lembaga. Demikian. Ya, baik, terakhir di sini Pak Yanto, untuk Pak Yanto karena ada kegiatan lain ya sesaat lagi, boleh ditanggapi mengenai hal ini dan juga kita tahu bahwa vonis dianulir, vonis bebas dianulir dan Ronald Tanur dihukum 5 tahun, tapi ini pelakunya sudah menghirup udara bebas ini. Bagaimana kemudian Yang Mulia Yanto? Ya, terima kasih. Kalau terhadap itu OTT atau tidak ya, karena itu saya dalam satu lembaga, saya tidak komentar nanti dikira intervensi atau mempengaruhi. Tadi sudah disampaikan dengan jelas narasumber tadi, terutama dari Prof. Gayus ya. Beliau adalah mantan Hakim Agung, beliau adalah pakar, beliau adalah guru besar, profesor ya, senior kami, dan beliau sekarang sudah purna, sehingga saya enggak karena beliau sudah menyampaikan dengan panjang lebar. Tentunya kan kalau disampaikan tadi, kenapa kok enggak langsung diberhentikan lah, kita menjunjung asas praduga tak bersalah. Tapi paling tidak antisipasi kita, begitu yang bersangkutan ditahan, orang nggak ditahan kan nggak bisa bekerja, ya. Begitu mereka ditahan kan nggak bisa bekerja, maka kemudian pimpinan Mahkamah Agung dengan surat penangkapan dan penahanan tadi yang dilakukan oleh kejaksaan tadi itulah sebagai dasar untuk mengusulkan yang bersangkutan ketiga orang hakim tersebut untuk diberhentikan sementara kepada presiden, ya, sehingga yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Nah, bila mana nanti sudah berkekuatan tetap, baru diberhentikan dengan tidak hormat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terakhir di sini Bang Aristo, bahwa ini bagaimana kemudian publik bisa menyikapi atau melihat kasus ini, bahwa oke, pada akhirnya 5 tahun untuk Ronald Tanur, tapi dia sudah sempat menghirup udara bebas. Integritas lagi-lagi disorot oleh hakim. Bagaimana? Jadi yang pertama memang putusannya ini dulu ya. Putusannya ini apakah harus dibuktikan dulu, apakah putusan ini betul diintervensi dengan uang? Karena ada dua model intervensi uang. Gini misalnya, yang pertama betul-betul diintervensi, artinya putusannya dibeli sesuai pesanan. Tapi ada juga uangnya, kalau misalnya terbukti ini uang terima kasih. Artinya hakim betul menerapkan hukum, kebetulan bebas dikasih uang terima kasih. Nah ini dulu yang dijawab yang mana? Yang kejadian, apakah kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua? Dua-duanya tetap tindak pidana korupsi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi melihat komentar Pak Gayus nih, saya malah mencium ada aroma persaingan antar penegak hukum nih, ada ketersinggungan. Nah ini yang menarik juga tadi. Pak Gayus tadi mengatakan OTT ini sebenarnya untuk mengakali aturan supaya tidak lapor. Nah ini juga harus ditelusuri juga, karena ini adalah isu yang menarik ya. Ini isu yang menarik karena kalau itu yang terjadi, itu sungguh tidak produktif untuk dunia hukum Indonesia. Ya, jadi ada satu penegakan hukum yang cenderung misalnya membabi buta. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Ronald Tanur ini sudah bebas ya, maksudnya belum dieksekusi, saya yakin tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi karena menunggu putusan dari Mahkamah Agung, nanti jaksa pada prakteknya tinggal menunggu putusan kemudian melakukan eksekusi. Demikian. Baik, terima kasih Bang Aristo atas waktunya dan juga Yang Mulia Yanto, Pak Prof. Gayus juga terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian kasus ini akan diungkap, pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang terakhir untuk hakim-hakim kita tidak melakukan jual beli vonis putusan, bahkan khusus kasus pembunuhan yang seperti ini, pemirsa. Sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi penting lainnya. Agita.